Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Eh, Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan dan impian. Ya, jadi kemarin adik-adik semua sudah membuat dream book-nya ya, sudah membahas apa-apa saja impiannya. Sekarang kita melihat apa sih kaitan antara kewirausahaan dan impian ya. Nah, jadi eh, topik kita hari ini itu adalah pertama impian menjadi wirausahawan, kemudian bagaimana impian itu ya. Jadi impian itu pertama dia harus smart. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang apa itu entrepreneur atau wirausaha, bagaimana pendapat para pakar mengenai kewirausahaan, apa sih keuntungan dan kerugian kalau kita menjadi seorang wirausahawan, ataukah kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah untuk memulai wirausaha. Jadi kita itu adalah realita di masa kini ya. Jadi apa yang ada pada kita sekarang itu adalah realita. Tetapi apa yang menjadi masa lalu kita itu adalah sejarah, dan di masa depan itu kita bukan apa-apa kalau kita tidak punya mimpi-mimpi. Ya, karena kalau kita tidak punya mimpi-mimpi, kita akan mengalir seperti air. Ingat ya, air itu mengalir selalu ke tempat yang lebih rendah. Ya, air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi kalau dia tidak didorong dengan sebuah pompa misalnya ya. Tapi air itu dia selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi jangan pernah apabila adik-adik ditanya oleh seseorang, kamu mau nantinya mau menjadi apa? Enggak tahu deh, nanti mengalir saja seperti air ya. Jangan sampai kata-kata yang seperti itu malah membawa adik-adik itu hanyut dan akhirnya tidak mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpinya adik-adik ya. Jadi kita memang perlu bermimpi. Kita harus punya big dream ya, kita harus punya mimpi yang besar supaya dengan adanya mimpi yang besar, puncak yang harus kita capai, dari situlah kemudian dari mimpi besar tersebut itu kita bisa menyusun anak-anak tangga untuk mencapai mimpi tersebut ya. Nah, mau kemana sih adik-adik setelah kuliah? Ya, jadi mungkin kemarin ada yang sudah mengutarakan apa-apa yang akan dilakukan setelah kuliah. Misalnya, saya mau membahagiakan orang tua, saya mau menjadi orang yang sukses, saya mau lanjut S1. Ya, sebenarnya kalau lanjut S1 itu adalah sangat jelas. Ya, saya mau membahagiakan orang tua. Kalau mengatakan saya mau membahagiakan orang tua, itu sebenarnya impiannya belum spesifik. Impiannya belum spesifik ya, karena kita harus melihat definisi orang tua bahagia itu seperti apa. Pada dasarnya, pada saat kita belajar dengan baik, pada saat kita lulus menjadi D3 Farmasi, ahli media farmasi, itu orang tua sudah bahagia. Ya, saat kamu lahir di dunia saja itu orang tua sudah bahagia. Pada saat itu sebenarnya dia sudah membahagiakan, kamu sudah membahagiakan mereka dengan hadirnya kamu. Dengan hadirnya kamu sebagai bayi itu kamu sudah membahagiakan mereka. Jadi sebenarnya pada saat itu ya impianmu sudah tercapai, terus apalagi kamu jadinya tidak punya impian yang lain ya. Jadi itu yang pertama adalah membuat impian itu kamu harus spesifik ya. Jangan cuma bilang saya mau membahagiakan orang tua, saya mau menjadi sukses. Definisi sukses buat kamu itu seperti apa? Definisi sukses untuk orang lain itu seperti apa? Jadi impian itu harus jelas dan spesifik. Nanti ada ya dari materi ini. Nah, jadi ini Asnadi pada tahun 2005 dia melakukan penelitian terhadap beberapa mahasiswa. Kemudian dari hasil penelitian tersebut 75% dari mahasiswa itu tidak memiliki rencana yang jelas setelah kuliah. Nah, inilah yang bisa meningkatkan angka pengangguran. Kenapa bisa meningkatkan angka pengangguran? Karena kamu tidak punya rencana yang jelas. Kamu tidak tahu begitu selesai kuliah, kamu mau belok kanan, atau kamu mau belok kiri, atau kamu mau terus. Ya, kamu tidak tahu mau kemana. Akhirnya, sudahlah saya menunggu saja deh kalau ada lowongan kerja. Bullshit, tidak akan ada pekerjaan kalau kamu tidak mencarinya. Ya, jadi semua harus direncanakan, semua harus diimpikan terlebih dahulu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Ya, jadi jangan sampai kalian menjadi 75% mahasiswa tersebut, tetapi jadilah 25% dari mahasiswa yang memiliki rencana yang jelas apa yang akan mereka lakukan setelah mereka
selesai berkuliah, ya. Nah, jadi impian itu adalah bisa menjadi motivasi kita, ya. Jadi kita dengan mempunyai impian, kita jadi punya motivasi untuk melakukan apapun, ya. Jadi impian itu adalah sumber motivasi. Misalnya saya maunya sih 5 tahun ke depan itu sudah punya apotek sendiri. Itu adalah impianmu. Sehingga dari sekarang kamu kuliah D3, lanjut D3, lanjut S1, setelah S1 lanjut apoteker, setelah apoteker mungkin kerja sebentar untuk mencari modal, setelah itu baru mendirikan apotek sendiri misalnya. Jadi itu menjadi sumber motivasi. Impian adalah sumber motivasi. Ataukah kamu punya impian, saya mau membahagiakan orang tua saya dengan memberangkatkan mereka umroh, misalnya, ya, memberangkatkan mereka umroh. Nah, itu sebenarnya sudah sangat spesifik. Nah, tapi harus diuraikan kembali langkah-langkah apa yang perlu dicapai untuk memberangkatkan orang tua tersebut umroh, ya. Jadi impian itu adalah sumber motivasi kita untuk bekerja, sumber motivasi kita untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai motivasi tersebut. Kemudian impian akan menciptakan energi besar untuk berprestasi. Misalnya, kamu punya mimpi, ini kan mimpi kita bisa pecah-pecah dari mimpi paling besar ke mimpi paling kecil. Katakanlah, mimpimu yang sangat dekat pada saat ini adalah menjadi lulusan terbaik, ya, menjadi lulusan terbaik. Mimpimu adalah menjadi lulusan terbaik. Namamu akan dibacakan pada saat wisuda sebagai wisudawan terbaik. Itu adalah mimpimu. Kamu merasa dengan menjadi wisudawan terbaik, maka orang tua kamu akan bahagia, orang tua kamu sangat bangga. Maka impian ini akan menciptakan energi yang besar supaya adik-adik berprestasi, rajin belajar, mengerjakan tugas dengan baik. Jadi impian itu selalu menciptakan energi yang besar untuk berprestasi, ya. Kemudian yang kedua adalah impian menjadikan kehidupan manusia itu lebih mudah untuk dijalani. Kenapa bisa impian menjadikan kehidupan manusia itu lebih mudah dijalani? Kalau kita punya tujuan yang jelas, kalau kita punya impian yang jelas, kita akan menyusun anak-anak tangga untuk menuju impian tersebut. Kita akan mencari jalan, kita akan melihat secara lebih luas impian kita itu ada di mana, kemudian kita akan lewat jalan mana untuk mencapai impian tersebut. Kita selalu punya semangat, ya, kita selalu punya semangat, kita tahu apa yang akan kita lakukan, sehingga dikatakan membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih baik untuk dijalani. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Coba bayangkan, kamu lulus D3, kamu tidak tahu mau ngapain. Kamu tidak tahu mau ngapain, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin tiap hari cuman baringan saja, rebahan, duduk, tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak punya tujuan. Apakah itu hidup yang lebih baik kalau tiap hari kamu cuman rebahan? Tidak, ya. Jadi impian ini adalah sesuatu yang harus kamu miliki mulai dari sekarang. Kemudian setelah itu susunlah langkah-langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai impian tersebut, ya. Nah, selain itu tadi, ada juga yang namanya konsep be, do, have, ya. Jadi konsep be, do, have ini konsep yang diberikan oleh, dijabarkan oleh Mark Victor Hansen dan Robert G. Allen dalam buku One Minute Millionaire. 1 minute billionaire, 1 menit sudah jadi milioner, ya. Itu sebenarnya cuma menjadi istilah, tetapi konsep ini yang berlaku untuk menjadi 1 minute millionaire. Maksudnya menjadi milioner dalam waktu yang singkat. Tetapi definisi dari singkat ini tentu saja ada kerja keras, ada waktu, dan ada dream big, ada mimpi yang besar. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep be, do, have, ya? Jadi konsep be, do, have itu adalah pertama kamu harus tahu kamu mau menjadi apa dulu, ya, harus tahu dulu. Saya besok mau jadi apa ya? Saya besok mau jadi dosen deh, misalnya. Nah, kalau kamu tahu besok kamu mau menjadi dosen, maka yang harus kamu lakukan itu apa? Do. Lakukan apa yang diperlukan untuk menjadi be. Nah, kamu lihat orang-orang yang menjadi dosen, jalur apa sih yang mereka tempuh untuk menjadi dosen? Apa-apa yang mereka lakukan untuk menjadi dosen? Dari sekarang, ikuti orang-orang yang menjadi dosen, apa-apa yang mereka lakukan. Kemudian, efek samping dari tindakan efektif yang kamu lakukan untuk menjadi B itu, untuk menjadi dosen itu misalnya, itu adalah efek samping dari tindakan dan keinginanmu untuk menjadi apa? Ya,
Nah, itu yang dimaksud dengan konsep be, do, have. Misalnya, kamu mau menjadi wirausahawan yang memproduksi kosmetik sendiri, ya. Berarti kamu mau jadi kayak Martha Tilaar deh. Saya maunya jadi kayak Martha Tilaar yang mau punya pabrik kosmetik yang besar. Nah, jadi dari sekarang kamu sudah tahu kamu mau menjadi apa. Kamu mau menjadi produsen kosmetik, ya. Tentu saja kamu sudah punya dasar yang kuat karena kamu orang farmasi, sangat mengerti kandungan-kandungan apa yang sebaiknya ada dalam kosmetik, ya. Ingin menjadi apa dulu, terus lakukan apa sih langkah yang bisa saya lakukan supaya saya juga bisa seperti pendiri Martha Tilaar misalnya, atau yang memproduksi kosmetik-kosmetik yang besar. Nah, itu yang kamu lakukan mungkin pertama adalah mencari dulu dari biodata, apa-apa yang dia lakukan, apa-apa langkah-langkah suksesnya, kemudian itu kamu akan mengikuti sedikit demi sedikit langkah-langkah tersebut, sehingga pada akhirnya kamu juga bisa mendirikan pabrik kosmetik yang besar. Misalnya bisa dimulai dari usaha yang kecil lebih dulu, ya. Jadi konsep be, do, have ini adalah konsep yang harus selalu kalian terapkan bila kalian ingin mencapai sesuatu. Tentukan dulu kamu mau menjadi apa, kemudian lakukan apa yang diperlakukan untuk menjadi be tersebut, apakah menjadi pengusaha, apakah menjadi dosen, apakah menjadi apoteker, ataukah menjadi TTK yang punya pabrik kosmetik misalnya, ya. Dan have itu adalah sesuatu yang akan kamu miliki karena kamu melakukan do, ya, karena kamu melakukan apa-apa yang diperlukan untuk menjadi be, ya. Jadi be, do, have. Setelah menentukan apa kamu mau jadi apa, lakukan apa-apa yang dibutuhkan untuk menjadi be tersebut, sehingga pada akhirnya kamu akan memiliki. Jadi have ini adalah efek samping dari tindakan yang kamu lakukan, ya. Nah, ini tadi bahwa impian itu dia harus smart, ya. Impian itu harus smart, bukan artinya cerdas, bukan. Jadi smart ini adalah spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound, ya. Jadi kalau kita punya impian, impian harus smart. Pertama adalah spesifik. Impian saya adalah saya mau membahagiakan orang tua. Itu tidak spesifik. Kenapa? Karena dengan kamu lahir saja orang tua sudah bahagia. Artinya impian kamu sudah tercapai. Nah, buatlah dia lebih spesifik. Saya ingin membahagiakan orang tua saya menjadi orang yang sukses. Pertanyaan saya, apakah itu sudah spesifik? Coba, ada yang jawab? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum spesifik? Karena sukses seperti apa? Karena suksesnya dalam bentuk apa? Ya, betul. Nah, jadi membahagiakan orang tua, menjadi orang yang sukses, itu juga belum spesifik. Jadi kamu harus spesifik, lebih spesifik lagi. Misalnya, saya ingin membahagiakan orang tua saya menjadi orang sukses yang pada akhirnya saya akan mencapai penghasilan sekian, sekian, sekian. Ataukah kamu bilang saya akan menjadi apoteker yang mendirikan apotek sendiri dengan omset per bulan sekian puluh juta. Itu sangat spesifik, ya. Itu sangat spesifik, ya. Kemudian yang kedua, measurable. Measurable itu adalah dia terukur. Dia terukur. Jadi impian kamu itu terukur dan bisa kamu capai. Itu achievable, ya. Dia terukur. Ya, impian itu terukur. Jadi maksudnya kamu bisa memperkirakan impian ini bisa tercapai tidak ya? Bisa tidak ya saya nanti menjadi apoteker? Bisa tidak ya saya menjadi pengusaha misalnya, ya. Jadi impian itu dia harus measurable. Dia harus terukur, ya. Harus ada ukurannya, kamu itu sukses itu ukurannya apa? Orang tua kamu bahagia itu ukurannya apa? Impianmu itu dia harus terukur. Pada saat kamu jadi apoteker, apakah kamu selesai hanya jadi apoteker saja? Ataukah kamu mau jadi apoteker yang spesifik dengan penghasilan sekian? Ataukah kamu mau jadi TTK saja, tetapi kamu mau menjadi pengusaha? Pengusaha kosmetik dengan omset per bulan misalkan 100 juta. Ya, nah kira-kira itu measurable tidak? Terukur tidak hal yang seperti itu? Yang ketiga adalah achievable. Achievable itu berarti impian kamu itu dia terukur, kemudian dia harus bisa kamu capai. Ya, jangan sampai impian itu tidak bisa kamu capai. Misalkan saya mau menjadi pengusaha dengan penghasilan 1 triliun per bulan misalnya. Apakah itu achievable? Dengan melihat sumber daya yang ada sekarang misalnya, ya. Jadi kamu harus melihat apakah mimpi itu bisa kamu capai atau tidak, ya. Jadi jangan juga
kita boleh dream big, tetapi tetap harus sesuatu yang bisa kita capai, ya. Bukan mimpi yang akan membuat kamu capek sehingga akhirnya udah deh mimpinya diubah aja jadi yang lain misalnya, ya. Kemudian realistik, dengan sumber daya yang kamu miliki sekarang, apakah mimpi kamu itu realistis? Ya, ataukah mimpi itu terlalu tinggi? Misalnya yang tadi, saya mau menjadi pengusaha dengan penghasilan 100 juta per bulan. Apakah itu realistik dengan sumber daya yang kamu punya sekarang? Kalau misalkan dengan sumber daya yang kamu punya sekarang itu belum realistik, maka dari itu kamu harus pecah dulu. Misalkan di tahun pertama saya mau menjadi pengusaha dengan omset 1 juta per bulan. Di 5 tahun berikutnya saya maunya omsetnya 10 juta per bulan. Terus 10 tahun berikutnya saya maunya omsetnya 100 juta per bulan. Nah, ini dia menjadi realistik karena kamu memulai usaha dari kecil sampai besar ya. Jadi mimpi yang besar bisa dipecah-pecah jadi mimpi yang kecil-kecil supaya dia bisa menjadi lebih realistik ya. Yang terakhir itu ada time bond seperti yang saya ungkapkan tadi, misalnya 1 tahun pertama omset cukup 1 juta per bulan, 2 tahun berikutnya 1,5 juta, 3 tahun berikutnya 2 juta, itu adalah time bond. Kamu punya batas waktu. Atau enggak usah deh tentang menjadi usahawan dengan penghasilan 100 juta dan sebagainya, yang realistik saja. Misalkan kamu mau menjadi apoteker, kamu mau jadi apoteker dulu. Nah, harus ada time bond. Sekarang kamu sudah di mahasiswa tingkat 3, 2021 sudah selesai. Dari mahasiswa D3 lanjut ke S1 itu biasanya 2 tahun. Dari S1 ke apoteker itu 3 tahun. Jadi kamu bisa membuat mimpi bahwa 3 tahun dari sekarang saya sudah menjadi apoteker. Tuliskan. Tuliskan itu. Kemudian kamu maunya pada saat kamu jadi apoteker, kamu sudah punya modal untuk membangun apotek sendiri. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, artinya ada beberapa hal yang harus kamu lakukan di 3 tahun tersebut. Di masa kamu menjadi mahasiswa, misalnya saya mau jualan online apa saja supaya saya bisa kumpul-kumpul modal atau bantu-bantu orang tua supaya membayar biaya kuliah saya. Jadi itu mungkin hal sampingan yang kamu lakukan sehingga kira-kira penghasilan per bulan yang kamu butuhkan untuk setelah 3 tahun langsung membuat apotik itu kira-kira berapa? Berapa yang harus kamu sisihkan? Itu adalah sesuatu yang harus kamu atur. Kalau kamu melihat itu tidak terlalu realistik, maka majukan. 3 tahun ke depan saya akan menjadi apoteker, setelah itu saya akan bekerja terlebih dahulu, kemudian 5 tahun berikutnya saya sudah mendirikan apotek saya sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi harus selalu ada time bond, harus ada waktu sehingga kamu itu punya target untuk kamu capai. Ya, misalkan saya mau jadi apoteker. Kapan kamu mau jadi apoteker? Ya kapan-kapan. Berarti kamu juga selesai jadi apotekernya ya juga kapan-kapan. Ya. Nah, itu pentingnya time bond. Time bond ini dia akan memberikan kamu target kapan mimpi tersebut harus dicapai ya. Jadi impian itu harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Jadi jangan sampai kamu dream big yang terlalu besar yang tidak bisa kamu capai, yang tidak terukur dengan kemampuanmu dan kurang realistik sehingga kamu jadi malas untuk mencapai mimpi tersebut ya. Jadi mimpi itu dia harus smart supaya gampang untuk kamu capai. Yang namanya mimpi tentu saja ada usaha keras untuk mencapai mimpi tersebut ya. Oke, nah jadi itu tentang impian. Jadi kalau misalkan ya kita tadi sudah melihat bahwa 75% mahasiswa itu tidak memiliki rencana yang jelas untuk lulus. Ya, sehingga ini meningkatkan angka pengangguran karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, banyak di antara mahasiswa lulus dari kuliah pengennya jadi PNS aja. Ya. Nah, kita lihat dulu porsi-porsi dari PNS. TTK misalnya. TTK itu dalam satu kabupaten biasanya cuma 1 atau 2 atau 3 ya. 3 paling banyak, tapi biasanya cuma 1 atau 2. Nah, kamu satu angkatan berapa orang sih? 90 ya, hampir 100, 95. Sulawesi Selatan ada berapa kabupaten? Apakah semua kabupaten menerima PNS? Apakah kalian semua bisa diterima secara merata di kabupaten tersebut? Nah, itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi bisa menjadi impian kalian. Tapi bagaimana dengan yang lain? Kalau misalkan dari 95 mahasiswa, misalkan ada 20% yang lulus PNS,
Berarti ada 80% yang tidak lulus PNS. 80% yang tidak lulus PNS ini kemana? Misalkan menjadi TTK di apotik dan sebagainya, ya. Tapi kalau misalkan ada yang punya kesulitan, kesulitannya misalnya tidak diizinkan sama orang tua bekerja di kota, harus kembali ke kampung. Apa yang kamu lakukan? Misalnya kerja kontrak di puskesmas. Kerja kontrak di puskesmas itu gajinya cuma berapa loh sebulan, ya. Nah, jadi disitulah kita ini harus punya rencana. Oke, kamu punya rencana lepas dari sini mau jadi PNS, tapi kamu harus punya plan B. Plan B itu misalnya kamu tidak lulus jadi PNS, kamu mau apa? Oh, kalau gitu, kalau saya tidak lulus jadi PNS, saya mau jadi TTK di apotik swasta. Terus misalnya TTK di apotik swasta sudah penuh, terus apa yang kamu mau lakukan? Ya, kamu harus punya plan C. Otomatis kamu harus bergerak di bidang entrepreneur. Ya, kamu harus punya usaha sendiri. Ya, nah karena itulah kita punya mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Dengan adanya kewirausahaan ini mungkin bisa memberikan motivasi untuk adik-adik bahwa adik-adik itu bukan tidak hanya akan menjadi PNS saja, tidak hanya akan menjadi TTK saja di swasta, tetapi adik-adik juga bisa membuka usaha sendiri. Apakah pabrik kosmetik, ataukah hand sanitizer, ya, ataukah pabrik makanan juga bisa, ya. Nah, jadi kita pelajari sedikit tentang teori kewirausahaan, ya. Jadi yang pertama kali mendefinisikan tentang kewirausahaan itu apa, itu adalah Richard Cantillon di awal abad ke-18. Dia menyatakan bahwa, bentar, dia menyatakan bahwa kewirausahaan itu adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Jadi kewirausahaan itu adalah agent yang membeli suatu peralatan produksi pada harga tertentu untuk mengkombinasikan mereka. Jadi yang dimaksud dengan kewirausahaan pada saat itu adalah orang-orang yang memproduksi sesuatu sendiri, kemudian mereka menjualnya. Itu adalah yang disebut sebagai kewirausahaan, ya. Nah, kalau berdasarkan dari asal kata, ya, jadi wirausaha atau wira swasta itu dia berasal dari bahasa Sanskerta. Ada 3 suku kata, ada wira, ada swa, dan ada sta. Wira itu artinya manusia yang unggul, teladan, tangguh, berbudi, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, ataupun memiliki keagungan watak. Swa itu berarti sendiri dan sta itu berarti berdiri. Berarti manusia unggul yang berdiri sendiri. Itu adalah wira swasta. Orang-orang yang mau berdiri sendiri, orang-orang yang tidak mau bekerja untuk orang lain, ya. Orang-orang yang mau berdiri sendiri. Nah, itu adalah dari sisi bahasa, ya. Nah, kalau istilah kewirausahaan itu dia pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur, ya. Entrepreneur itu artinya between taker or go between, ya. Nah, jadi kalau di abad pertengahan, istilah entrepreneur itu digunakan untuk menggambarkan seorang aktor yang memimpin proyek produksi. Kemudian, kalau menurut Joseph Schumpeter, wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ya, kemudian proses kewirausahaan itu adalah meliputi semua kegiatan, fungsi, dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Jadi yang namanya wirausaha itu ada yang namanya suatu organisasi. Kita mendirikan suatu organisasi, kita tidak bekerja sendiri, ya. Ya, selanjutnya kalau menurut Dan Steinhoff dan juga John F. Burgess pada tahun 1993, wirausaha itu adalah orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani untuk menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha.
Jadi kalau kita melihat secara esensi, pengertian dari entrepreneurship itu adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau bisa juga diartikan sebagai semua tindakan dari seseorang yang mampu memberi nilai terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ya, kemudian ini adalah hakikat dari kewirausahaan. Jadi ada 6 hakikat dari kewirausahaan. Yang pertama adalah kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini dikatakan oleh Drucker, ability to create the new and different. Kemudian kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Jadi untuk memulai suatu usaha biasanya disebut startup phase, kemudian apabila sudah dikembangkan maka dia sudah masuk dalam venture growth ya. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai yang lebih. Kemudian, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen ya. Jadi ini adalah hakikat dari kewirausahaan. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah kalau kita mau memulai menjadi seorang wirausaha? Jadi ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai suatu wirausaha. Yang pertama adalah kita harus memilih bidang usaha yang kita minati dan kita memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Contohnya itu tadi kosmetik ya. Kamu sukanya dandan. Ya bagus ya kalau kita membuat kosmetik sendiri misalnya. Kamu punya hasrat di dalamnya dan kamu juga punya pengetahuan mengenai kosmetik tersebut. Setelah kamu memilih bidang usaha yang kamu minati, yang harus kamu lakukan adalah memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis dan pertemanan ya. Karena yang namanya usaha itu kita butuh banyak jaringan ya. Karena ujung-ujung dari usaha itu adalah penjualan. Penjualan itu akan bagus kalau kita punya banyak jaringan, kita punya banyak teman ya. Kita biasanya lebih cenderung untuk membeli sesuatu dari teman kita sendiri misalnya ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dari produk atau jasa, ya. Jadi harus ada sesuatu yang unik dari produk yang kita punya atau jasa yang kita punya. Harus ada sesuatu yang unik ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan milenial zaman sekarang, dulu itu kan tidak ada yang namanya Grab, ya, tidak ada yang namanya Grab. Jadi kita biasa agak susah untuk kita kalau kita tidak memiliki kendaraan pribadi, kita harus memakai transportasi umum dan transportasi umum itu tidak menjangkau semuanya. Tapi begitu ada Grab, ya, jadi itu adalah peluang yang ditangkap oleh seseorang yang melihat bahwa ada banyak orang yang membutuhkan kenyamanan saat bepergian karena dia tidak memiliki kendaraan pribadi. Ataukah misalkan dia punya kendaraan pribadi tetapi malas nyetir dan sebagainya. Nah, Grab menangkap peluang ini. Setelah itu dia memperluas lagi. Kan banyak orang nih yang mau makan di rumahnya tetapi malas move on, malas keluar untuk beli, ya sudah Grab aja. Jadi itu adalah peluang-peluang yang ditangkap dan dia menjadi unik. Ya, dia menjadi unik karena tidak ada sebelumnya, ya. Jadi setiap produk itu dia harus unik, ya. Jadi yang sekarang misalkan menjamur, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada JDID, ada Blibli, ada apalagi Bukalapak ya, ada 5, bahkan lebih ya, karena ada juga AliExpress dan sebagainya. Nah,
penjualan online ini istilahnya adalah marketplace ya. Marketplace ini tuh mereka masing-masing unik. Lazada itu ada keunikan tersendirinya. Tokopedia punya keunikan tersendiri. Shopee juga punya keunikan tersendiri. Jadi mereka memiliki kelebihan masing-masing sehingga kita ini sebagai konsumer yang suka belanja-belanja online itu akan membanding-bandingkan. Ih, bagusnya belanja di Shopee deh. Oh, tidak deh. Tokopedia lebih bagus, ada diskon 40.000-nya. Yang penting kita pilih toko yang bebas ongkir misalkan. Atau ternyata pas dicek, Lazada kok ongkirnya lebih murah ya dibandingkan Tokopedia. Jadi setiap marketplace, setiap produk itu harus punya nilai unggul daripada produk yang lain. Ada keunikan sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi konsumer untuk memilih, ya. Kemudian yang keempat adalah jaga kredibilitas dan brand image. Ya, jadi di sini adalah sesuatu yang paling berat itu untuk menjaga kredibilitas dan brand image. Karena kapan brand image-nya jatuh, orang itu biasanya sudah akan malas lagi untuk membeli ya. Misalnya ya, kita membeli di marketplace dan ternyata barangnya datangnya tidak bagus. Ya, akhirnya kita menuliskan review kita, ini barangnya tidak bagus, tidak sesuai ini. Nah, itu akan menjadi dasar bagi pembeli berikutnya, oh kalau begitu saya juga tidak mau membeli di sini, soalnya ternyata barang yang dikirim tidak bagus. Nah, itu pentingnya untuk menjaga kredibilitas dan brand image. Jadi kita harus punya keterampilan untuk menangani keluhan-keluhan dari customer, ya. Kemudian yang kelima adalah berhemat dalam operasional secara terencana, serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi atau jasa. Nah, jadi ini ada fenomena seseorang yang memulai usaha baru, kemudian mendapatkan banyak keuntungan, banyak keuntungan yang berlipat ganda, yang dia lakukan adalah berfoya-foya, membeli mobil mewah, membeli rumah mewah, ya, padahal usahanya masih dalam tahap perkembangan. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita sudah memulai usaha dan kemudian usaha kita menjadi bagus, usaha kita menjadi berkembang, yang harus dilakukan adalah uang tersebut tidak dibelanjakan dulu ke hal-hal yang seperti tadi, tetapi disisihkan untuk membeli misalkan alat yang lebih bagus sehingga produksi bisa lebih baik ya. Oke, selanjutnya, nah selain langkah-langkah untuk memulai bisnis yang tadi, ada juga 10 langkah teknis untuk memulai bisnis yang diutarakan oleh Tum Desen Waringin ya, dia adalah seorang motivator. Jadi dia punya 10 langkah ya. Jadi langkah pertama adalah bangun ide bisnis dengan menulis impian dan hobi kita. Ya, jadi nyambung ya dengan yang pertama bahwa ide bisnis itu dimulai dengan apa sih impian dan hobi kita. Contohnya Kikuo kemarin. Kikuo ini impiannya adalah dia mau menciptakan jam tangan yang tahan banting. Itu adalah impiannya, ya. Jadi akhirnya dia memiliki ide bisnis, bagaimana ya caranya saya menciptakan jam tangan yang tahan banting, ya. Nah, bagaimana caranya kita membangun ide bisnis dengan menulis impian dan hobi kita? Jadi kita tuliskan 10 mimpi dan hobi kita, kemudian seleksi menjadi 3 yang paling membuat kita sangat ambisius dan enjoy untuk menjalankannya. Setelah itu seleksi lagi menjadi 1 mimpi yang membuat kita harus untuk mewujudkannya, sehingga 1 mimpi tersebut benar-benar dijadikan sebagai visi, goal, dan target yang harus diraih. Ya, jadi begini caranya. Misalnya kamu bingung, nanti saya mau jadi apa ya? Apakah saya mau jadi ini, itu, atau itu? Ya, jadi yang pertama, lihat dulu kamu punya mimpi apa, hobimu apa, seleksi menjadi 3, setelah itu seleksi lagi menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua, kalau kamu sudah menseleksi 1 mimpi, maka berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi tersebut. Misalkan, 10 tahun lagi saya mau punya produk kosmetik dengan keuntungan penjualan itu per bulannya adalah 15 juta. Ya, kamu harus punya, kenapa sih kamu mau punya penghasilan per bulan itu 15 juta? Kalau saya punya penghasilan per bulan 15 juta, ongkos untuk menaikkan umroh orang tua saya itu adalah berapa sih? Biasanya kemarin-kemarin 15 juta ya, anggaplah 20 juta beberapa tahun. 20 juta itu artinya 3 bulan itu saya sudah bisa membawa bapak dan ibu saya untuk umroh. Itu adalah alasan yang sangat kuat misalnya, sehingga ya bisa umroh. Pokoknya harus tercapai deh penjualan 15 juta per bulan misalnya. Ya, jadi
berikan alasan yang kuat, bayangkan kenikmatan apa yang akan kita dapat apabila mimpi tersebut terwujud, dan kesengsaraan apa yang akan kita terima kalau mimpi tersebut tidak terwujud. Jadi kamu harus membayangkan, oh umur orang tua saya ini sudah tua, ya. Kalau misalkan lebih lama lagi saya mencapai mimpi untuk membawa mereka umroh itu 10 tahun lagi, kasihan mereka, fisik mereka mungkin sudah tidak terlalu bagus. Jadi bayangkan kesengsaraan apa yang akan diterima kalau mimpi tersebut tidak terwujud, ya. Kemudian yang ketiga, mulailah untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bertindak dan cari tema yang tepat dengan tulis misi atau langkah pencapaian dan tuangkan menjadi konsep usaha yang jelas. Jadi kembali lagi bahwa semua itu harus kita tuliskan secara jelas, ya. Dia tidak boleh hanya sekedar rencana yang ada di kepala kita, karena kalau dia hanya sekedar rencana, besok-besok kita akan lupa. Tetapi kalau kita menuliskan misi kita tersebut, besok-besok kita lupa, buka buku, ingat kembali lagi, ada motivasi lagi, ya. Langkah keempat, lakukan riset baik di internet maupun di kenyataan sehari-hari. Visi dan misi yang kita tulis itu harus terdefinisi dengan jelas, spesifik, dan marketable sesuai dengan bidangnya. Jadi visi dan misi yang kita punya itu dia harus spesifik dan marketable. Apakah visi dan misi kita ini realistik? Apakah visi dan misi kita ini dengan melihat kondisi sekarang apakah akan tercapai? Ya, itulah kenapa kita harus melakukan riset di internet. Setelah itu tuliskan dan rancang strategi apa yang akan kita jalankan. Kemudian yang keenam adalah gunakan faktor pengungkit. Faktor pengungkit itu contohnya adalah OPM, other people's money. Faktor pengungkit, apakah kita menggunakan other people's money, kita mencari dana dari orang lain untuk membantu perkembangan usaha kita, ya, ataukah other people's experience, kita melihat pengalaman dari orang lain, bagaimana caranya dia membangun usahanya dari awal, ataukah other people's idea, misalnya dia mengembangkan Lazada, Tokopedia yang ngintip, oh ada Lazada, saya bikin juga deh, misalnya itu adalah other people idea. Atau ada Grab, ada Gojek, ya bikin lagi. Sekarang ada yang baru ya, Maxim, yang lebih murah. Mungkin kamu bisa bikin lagi yang lebih baru, ya, yang punya keunggulan tersendiri. Kemudian other people's time. Other people's time itu menggunakan waktu orang lain, ya. Berarti kalau kita menggunakan other people's time itu berarti kita mempekerjakan orang lain, ya. Kita dibantu oleh orang lain, kita mengambil waktu orang lain. Kemudian OPW, other people's work. Kita melihat bagaimana pekerjaan orang lain, kemudian kita mengikutinya, atau kita membuat orang lain bekerja untuk kita. Ya, itu adalah faktor-faktor pengungkit. Selanjutnya, cari pembimbing, pilih yang sudah sukses di bidang tersebut untuk sebagai pembanding dan mengurangi risiko kegagalan dalam melakukan langkah-langkah pencapaian dari tujuan tersebut, ya. Jadi kalau kita tidak punya pengalaman, ya kita harus mencari pengalaman dari orang yang sudah berpengalaman melakukan hal tersebut, ya. Karena kenapa kita harus mencari pembimbing, kenapa kita harus mengikuti orang yang sudah sukses, ya. Karena kesuksesan itu dia seperti jalan yang penuh dengan batu-batu. Orang yang pertama kali melewati jalan itu, dia akan menyingkirkan batu-batu tersebut. Kita yang ada di belakangnya itu jalannya akan lebih mulus. Kenapa? Karena batu-batunya sudah disingkirkan. Jadi kita tidak perlu memilih jalan baru. Kita bisa mengikuti jalan yang sudah dilalui oleh orang sebelumnya yang sukses, itu bisa dengan lebih mudah. Dengan kita dibimbing olehnya, kita melihat bagaimana cara-caranya dia melewati jalan tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah buatlah sebuah tim yang kompak untuk membantu mewujudkan goal tersebut. Ingat ya, menjadi wirausahawan itu tidak berarti bahwa kamu bekerja sendiri. Kalau kamu bermimpi untuk menjadi seorang wirausaha, maka dari sekarang itu kamu tidak boleh berpikir bahwa semua kamu lakukan sendiri. Tetapi semua dilaksanakan secara tim. Tim itu singkatan dari Together Everybody Achieve Miracle. Ya, jadi kalau kita melihat suatu usaha yang bagus itu dia selalu dimulai dari tim yang kompak, dari tim yang bagus. Apakah kita memiliki tim yang bagus untuk menyokong usaha tersebut, ya? Kemudian yang ke-9, optimalkan jaringan, relasi, dan network yang kita punya untuk mencapai goal atau visi tersebut.
Selanjutnya, buat jaringan yang baru yang tidak terhingga dengan membuat relasi dan silaturahmi sebanyak-banyaknya. Kemudian gunakan alat bantu untuk mempercepat pencapaian, misalkan menggunakan website, jejaring sosial, advertisement, ataupun promosi. Kemudian yang ke-12 itu adalah membuat sistem yang ideal untuk bisnis tersebut. Sistem itu merupakan singkatan dari save yourself, timing, energy, and money. Ya, jadi sistem itu harus ada. Tokopedia itu dia memiliki sistem. Itu adalah sistem yang dimiliki oleh Tokopedia sehingga dia bisa menjadi marketplace yang sukses. Suatu restoran harus mempunyai sistem. Harus ada kasirnya, harus ada pelayannya, harus ada bagian chefnya. Itu adalah sistem. Sistem yang berjalan supaya semua berjalan secara ideal. Bagaimana caranya misalkan customer dalam satu restoran, customer dalam satu rumah makan, itu akan mendapatkan makanannya lebih cepat, ya, makanannya lebih enak, penampilannya lebih bagus, ya. Jadi dari setiap bisnis harus ada sistem di dalamnya, harus ada sistem yang dibangun dalam setiap bisnis untuk membantu kesuksesan bisnis tersebut. Nah, di sini dilihat bahwa 94% kegagalan usaha itu karena sistemnya, ya. Usaha itu jadinya tidak berkembang karena tidak memiliki sistem. Ya, suatu toko tidak menjadi besar karena tidak ada sistem di dalamnya. Cuma satu orang yang menjalankan, tidak ada yang melihat bagaimana keuangannya, tidak ada yang mempromosikan toko tersebut. Itu tidak ada sistem di dalamnya sehingga pada akhirnya misalkan tidak berkembang, dikalahkan oleh toko-toko yang lebih besar yang memiliki sistem. Nah, sehingga yang perlu diperbanyak adalah 5W dan 5H. Why, and how. Why itu adalah alasan kenapa kamu mau berbisnis. Why-nya perlu diperbesar. How itu adalah bagaimana kamu akan mewujudkan mimpi tersebut. Apa-apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan yang menjadi why. Ya. Oke, jadi untuk materi pertama ini sudah selesai. Kita lanjutkan terlebih dahulu dengan tugas, ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu dengan tugas, baru kemudian kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Jadi tugas yang harus adik-adik kerjakan saat ini adalah pertama mengenali siapa diri Anda sebenarnya dan apa sih potensi Anda. Jadi yang pertama harus adik-adik lakukan adalah membuat autobiografi tentang diri adik-adik, ya. Jadi autobiografi ini mengungkapkan rangkaian peristiwa dan pengalaman hidup sejak lahir sampai sekarang. Dituliskan dalam bentuk esai berdasarkan kronologis kejadian, mulai dari lahir, dididik dalam lingkungan keluarga, bagaimana memasuki masa pendidikan formal, bergaul dengan masyarakat, dan seterusnya. Usahakan tulisan syarat dengan pengalaman-pengalaman yang berkesan bagi Anda untuk membentuk kepribadian hingga saat ini. Ya, jadi yang pertama menulis autobiografi sesuai dengan deskripsi yang ada di sini. Setelah itu Anda harus mengenali diri, mengenal potensi wirausahawan dalam diri Anda. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat matriks penilaian pada tabel yang ada di sini. Ya, misalkan karakter wirausahawan yang potensial itu adalah percaya diri, berorientasi tugas dan hasil. Apakah Anda orang yang percaya diri? Kalau Anda orang yang sangat percaya diri, maka centanglah sangat sesuai. Kalau misalkan Anda merasa ini sesuai saja, centang di sini. Kalau Anda merasa kurang percaya diri, berarti centang di kurang sesuai. Ya. Selanjutnya, ungkapkan bukti-bukti yang berasal dari pengalaman hidup Anda yang mendukung bahwa Anda memang memiliki karakter tersebut. Contohnya, Anda mengatakan, saya sangat percaya diri. Apa contohnya kalau kamu sangat percaya diri? Oh iya, contohnya saya kalau misalkan disuruh memberikan pendapat, saya yang paling pertama angkat tangan. Itu artinya saya sangat percaya diri, misalnya. Ya, jadi setiap karakter dari 6 karakter ini harus ada bukti kenapa Anda centang misalkan bagian sangat sesuai ataukah bagian yang sama sekali tidak sesuai. Ya. Selanjutnya, setelah itu melakukan inventarisasi hobi, keterampilan, ataupun prestasi. Ya. Jadi di sini ditulis jenis keterampilan dan hobi serta prestasi. Ya, jadi nanti saya akan kirim tugasnya di Classroom, akan dikirim tugasnya di Classroom. Ya, jadi yang ini, yang slide yang ini akan saya kirim di Classroom, kemudian adik-adik jawab berdasarkan ini silakan apakah mau diketik ataukah mau ditulis tangan, tapi sama saja nanti dikirimnya dalam bentuk file PDF. Ya.